Yang kelima, bayangkan ketika engkau akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan bahwasanya engkau nanti ketika malaikat Zabaniyah menghalau bahkan membawamu ke dalam nerakanya Allah karena dosa dan perbuatan maksiat yang kamu kerjakan, engkau sanggup nantinya untuk menentang malaikat Zabaniyah. Apa kata pemuda ini atau laki-laki? Tidak akan sanggup aku nantinya menentang malaikat Zabaniyah. Kalau kamu takkan sanggup menentang malaikat Zabaniyah, kenapa engkau masih sanggup untuk berbuat maksiat kepada Allah? Akhirnya bapak hadirin kaum muslimin jemaah rahimahumullah, pemuda ini, laki-laki ini, dia termenung, dia menangis mengeluarkan air mata. Bapak hadirin kaum muslimin rahimahumullah, nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham ini kepada seorang laki-laki atau pemuda ini, bagi kita tentulah hendaknya menjadi suatu pelajaran juga, karena nasihat ini pun bisa kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas, inni usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Fasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan nikmat yang masih diberikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai khalifah Allah fil ardh, di bumi, sebagai pelaksana tugas dan kewajiban yang telah diperintahkan Allah selaku kita makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bersampulkan salam, marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu disampaikan kepada junjungan alam, proklamator Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak,
saudara-saudara hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sudah 3 hari kita melewati masa waktu yang mungkin juga tercatat dalam sejarah kehidupan kita, yaitu kita telah melaksanakan, mengikuti proses pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Kita sudah mengeluarkan hak suara kita, atau kita sudah melakukan pemilihan pencoblosan, dan sekarang sedang ada proses siapa yang terbaik, siapa yang jumlah suaranya yang banyak. Kita yakin Bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, siapa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mengisi atau yang akan duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat untuk periode selanjutnya. Bagi kita sebagai masyarakat umum, bagi kita sebagai rakyat, tentulah tidak akan menjadikan pemilihan ini sebagai hal yang bisa mengakibatkan kita bercerai-berai, berpisah, atau bahkan bertengkar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengimbau kita Bapak-bapak hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, agar kita selalu berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 103. Yang tentulah kita jadikan Al-Quran ini sebagai hudan linas, petunjuk bagi kita. Maka apa yang telah kita lewati, maka marilah kita hendaknya menjadikan apa yang telah kita lewati sebagai pedoman dalam kehidupan kita atau pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan sampai hendaknya memisahkan kita. Jangan sampai hendaknya terjadi pertengkaran antara kita sama kita. Al-mu'min ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Dan kita jadikan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, al-jama'atul rahmah wal firqatul azab. Bahwasanya berkumpul itu, bersatu itu mendatangkan suatu rahmat, dan bercerai-berai itu mendatangkan suatu azab. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kita hendaknya menjadikan kehidupan kita ini sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita jadikan kehidupan kita ini adalah sebagai jalan menuju ridhonya Allah. Makanya kita akan selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita lihat kepada diri kita, segala bentuk kekurangan dan kekilafan yang pernah kita perbuat, hendaknya mari kita sadari itu, lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kekeliruan yang pernah terlaksanakan bagi kita, kesalahan yang pernah kita perbuat, bahkan dosa yang pernah kita kerjakan. Maka oleh karena itu, perbanyaklah bagi kita itu untuk menyadari bahwasanya dari manakah kita, sedang di manakah kita, dan hendak ke manakah tujuan kita. Kita akan selalu mempergunakan masa waktu yang masih diberikan Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah akan mengampuni orang yang dikehendakinya, dan Allah akan mengazab orang yang dikehendakinya. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Ali Imran ayat 129. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Dengan sepotong ayat Al-Quran surah Ali Imran ini, kita mendapatkan suatu pelajaran bahwasanya Allah lah yang maha kuasa. Dia maha kuasa atas segala-galanya, baikkah itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Makanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sungguh luar biasa, sehingganya beliau itu dikatakan, Allah itu dikatakan maha segala-galanya. Maka dibandingkan dengan kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit apa yang diberikan kepada kita. Maka janganlah sampai kita sombong dan takbur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah akan mengampuni kesalahan yang diperbuat oleh orang yang berbuat kesalahan. Makanya oleh karena itu bagi kita sebagai hamba-hamba Allah di sisa-sisa umur kita ini, kita akan mempergunakan sisa umur itu untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teringat kepada seorang ulama besar, ulama sufi yang terkenal dengan sebutan ulama besar yang meninggalkan singgasananya untuk mencari ridha Allah, yaitu Ibrahim bin Adham atau terkenal dengan sebutan Abu Ishaq, yang hidup di masa tahun 700-an. Dia lahir di tahun 717 Masehi dan meninggalkan dunia ini tahun 777 Masehi. Maka beliau meninggalkan singgasananya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu perbuatan yang jarang sekali diperbuat oleh manusia, akan tetapi beliau berani melaksanakannya. Sehingganya bapak-bapak dan kaum muslimin rahimakumullah, karena begitu besarnya pengorbanannya terhadap dirinya itu untuk mencari ridha Allah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepadanya. Salah satu daripada begitu banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu beliau ini bisa mendengarkan suara malaikat. Ketika beliau pulang dari haji, sampainya di Masjid Nabawi, dia itu mendengarkan percakapan dua orang malaikat. Ibrahim bin Adham telah datang, seorang wali Allah yang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dijawab oleh seorang malaikat, atau malaikat yang satu lagi, tidak. Dahulu memang dia, tapi sekarang doanya tidak dikabulkan lagi oleh Allah. Kenapa? Karena dia telah memakan bukan haknya, yaitu ketika dia membeli kurma di Masjidil Haram, di pinggir Masjidil Haram di Makkah, dia makan korma, satu biji korma itu tidak termasuk di dalam timbangan. Ini contohnya bapak-bapak dan kaum muslimin rahimakumullah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada Ibrahim bin Adham, dia bisa mendengarkan suara malaikat. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran yang kita ambil daripada sejarah Ibrahim bin Adham ini, yaitu ketika beliau pergi ke satu tempat. Pada masa itu, ketika ulama yang sedang berjalan mengunjungi suatu daerah,
maka warga masyarakat pada waktu itu berbondong-bondong untuk menemuinya, atau bahkan meminta nasihat kepada ulama itu. Maka pada waktu itu adalah seorang laki-laki yang mendekati Ibrahim bin Adham, lalu dia meminta kepada Ibrahim bin Adham ini, "Ya Abu Sa'ad, berikan aku nasihat. Aku ingin mencari ridha Allah. Berikan kepada aku nasihat ya Abu Sa'ad." Lalu apa kata Abu Sa'ad ini atau Ibrahim bin Adham ini? Baik, pertama, ketika engkau berbuat maksiat, bayangkan bahwasanya ketika engkau berbuat maksiat itu, engkau bisa memakan rezeki yang bukan rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh laki-laki ini, "Di manakah kiranya aku bisa memperoleh rezeki yang aku nikmati dan bahwasanya rezeki itu datangnya bukan dari Allah?" Lalu dijawab kembali oleh Abu Sa'id ini, "Masih sanggupkah engkau akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau masih memakan rezeki yang datangnya masih dari Allah Subhanahu wa taala?" Yang kedua, nasihatku kata Ibrahim bin Adham, ketika engkau akan berbuat maksiat, bayangkan bahwasanya engkau bisa mencari tempat tinggal yang bukan Allah yang punya. Lalu dijawab oleh laki-laki ini, "Di manakah kiranya tempat yang aku jumpai yang bahwasanya tempat itu bukan Allah yang punya?" Lalu dijawab oleh Abu Isa atau Ibrahim bin Adham ini, "Masih sanggupkah engkau akan berbuat maksiat kepada Allah sedangkan engkau masih tinggal di buminya Allah?" Yang ketiga, ketika engkau akan berbuat maksiat kepada Allah, bayangkan bahwasanya Allah itu tidak melihat atau tidak menyaksikan apa yang kamu perbuat. Dijawab oleh pria atau laki-laki, mungkinkah Allah tidak melihat atau menyaksikan apa yang aku perbuat? Sedangkan Allah Maha tahu, jangankan untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh anggota tubuh, apa yang diucapkan oleh mulutku ini, yang di hati saja Allah Maha tahu. Lalu kata Abu Isa, "Masih sanggupkah engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah menyaksikan apa yang kamu laksanakan, apa yang kamu perbuat?" Yang keempat, bayangkan ketika engkau akan berbuat maksiat, kata Ibrahim bin Adham, bahwasanya engkau nanti bisa menentang malaikat Israel ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memisahkan roh dengan jasadmu atau mencabut nyawamu. Engkau sanggup mengatakan, "Tunggu dulu." Bisa engkau menentang. Dijawab oleh laki-laki ini, "Tidak akan sanggup aku nantinya ketika masa waktu yang telah janjikan Allah sudah sampai, Israel datang menghampiriku, aku tidak akan bisa untuk menentang." Lalu, masih sanggupkah engkau akan berbuat maksiat kepada Allah sedangkan engkau tidak mampu untuk menentang malaikat Israel? Yang kelima, bayangkan ketika engkau akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangkan bahwasanya engkau nanti ketika malaikat Zabaniya menghalau bahkan membawamu ke dalam nerakanya Allah karena dosa dan perbuatan maksiat yang kamu kerjakan, engkau sanggup nantinya untuk menentang malaikat Zabaniya itu. Apa kata pemuda ini atau laki-laki ini? Tidak akan sanggup aku nantinya menentang malaikat Zabaniya. Kalau kamu takkan sanggup menentang malaikat Zabaniya, kenapa engkau masih sanggup untuk berbuat maksiat kepada Allah?
Akhirnya bapak hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pemuda ini, laki-laki ini, dia termenung, lalu dia menangis mengeluarkan air mata. Bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham ini kepada seorang laki-laki atau pemuda ini, bagi kita tentulah hendaknya menjadi suatu pelajaran juga, karena nasihat ini pun bisa kepada kita. Kita tanyakan kepada diri kita, kita ini tak akan sanggup berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih melakukan rezeki dari Allah. Dan tidak akan sanggup kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih tinggal di bumi Allah. Dan tidak akan sanggup kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah masih menyaksikan apa yang kita perbuat. Dan tidak akan sanggup kita berbuat maksiat kepada Allah. Karena apa? Karena malaikat Israel Allah selalu mengintai kita. Dan tidak akan sanggup kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nantinya malaikat Zabaniyah akan menarik kita, membawa kita, menghalau kita ke dalam neraka Allah karena perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, marilah kita itu selalu berusaha untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum. Kalau kita selalu dekat, ingat selalu kepada Allah, maka Allah pun akan selalu dekat ataupun ingat kepada kita. Kalau Allah masih ingat kepada kita, kalau kita masih ingat kepada Allah, maka insya Allah segala maksiat itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Mudah-mudahan sisa umur yang masih diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu liqauli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Allahumma dafa'na al-ghala'a wal waba'a wal riba wal zina wal zalazila wal mihana wa su'al fitana ma zahara minha wa ma batana
عن بلدنا هذا خاصة عن بلدنا هذا خاصة عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر.